Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ceritanya Taribon, setiap hari kami selalu hadir untuk menemani Anda, pastinya dengan menyajikan kisah-kisah menarik untuk Anda simak. Seperti kisah berikut ini yang berjudul Istri berjilbab besar, aku syok pergoki dia di kamar bersama pria lain. Ternyata keduanya. Begini ceritanya. Aku salah seorang pengusaha di kota Makassar. Usahaku berjalan di bidang properti dan entertainment, juga memiliki resto serta pusat kebugaran. Atas kehendak Allah, semuanya berjalan lancar dan membawaku pada puncak kesuksesan. Dalam urusan materi semuanya tercukupi, harta melimpah ruah, mobil mewah, rumah besar, tabungan dan segala hal yang berkaitan dengan urusan dunia. Aku bisa membelinya. Hanya saja satu hal yang masih belum sempurna, pasangan. Ya, mungkin karena kesibukan mengejar karir membuatku lupa untuk masuk ke dalam dunia yang satu ini. Namun aku selalu berbaik sangka pada Allah. Jika memang sudah waktunya, sosok itu pasti datang. Karena umurku sudah menginjak kepala 3 dan orang tua terus memaksa agar segera mencari pendamping hidup, aku pun berikhtiar semampuku. Sampai akhirnya Allah berkehendak mempertemukanku dengan seorang wanita yang menjadi karyawan di salah satu usaha yang kugeluti. Namanya Naila. Naila wanita biasa yang berasal dari keluarga sederhana, tapi parasnya cukup menawan. Mungkin itulah yang membuatku jatuh hati. Maklum, dia seorang karyawan di pusat kebugaran, tentu saja memiliki proporsi tubuh yang bagus dan terawat. Usianya 26 tahun. Kala itu dia sama sekali belum mengenakan hijab. Namun aku melihat ada kebaikan pada dirinya. Setelah berkenalan dan merasa cocok, kami akhirnya menikah. Awal-awal berumah tangga tidak ada masalah yang berarti. Kehidupan kami berjalan sangat harmonis. Apalagi semua kebutuhan dalam urusan materi tercukupi. Karena mendamba keluarga yang agamis dan mendapat ridho dari Sang Pencipta, aku berusaha mendidik Naila untuk menutup aurat. Alhamdulillah, pelan tapi pasti, dia mau taat dan patuh. Untuk mendukung keinginan ini, aku membawanya umroh ke Tanah Suci agar merasakan suasana Islami dan bisa membuatnya semakin religius. Segala puji bagi Allah yang telah membukakan hatinya, dia kini berjilbab besar. Hari-hari berlalu, Naila kini menjadi sosok yang sudah jauh berbeda dari dia yang dulu. Sebagai suami, aku tentu harus menjaga istri dengan baik. Wajar saja bila aku memberi batasan begini dan begitu, tak boleh melakukan ini dan itu. Semua itu tentu kulakukan untuk menjaga dirinya, sang permata hatiku. Naila juga meminta diajari untuk berbisnis. Aku tak masalah, malah merasa senang. Setelah belajar dengan tekun, bisnis yang dijalaninya akhirnya membuahkan hasil. Dia membuka butik hijab muslimah serta beberapa usaha lainnya. Alhamdulillah semuanya sukses walaupun bisnisnya masih di kalangan menengah. Tapi hati manusia siapa yang tahu. Meski sudah berusaha mendidik istri dan mendekatkannya pada agama, tetap saja Allah yang maha berkuasa membolak-balikan hati. Malam itu aku tiba-tiba tak mendapati Naila di rumah. Aku tak pernah tahu dia pergi kemana, karena sama sekali tak meminta izin. Sebagai suami, tentu aku gelisah bukan main. Berbagai prasangka bermunculan di kepala. Apakah dia kabur? Aku benar-benar tak tahu. Karena dia tak kunjung pulang, aku berusaha mencarinya, mulai dari tempat kerja hingga tempat-tempat yang biasa dia datangi. Namun tak membuahkan hasil. Aku meminta bantuan pada keluarga serta menghubungi rekan-rekan kerja. Tak lupa aku juga melibatkan polisi. Setelah 2 hari 2 malam mencari sampai keluar masuk hotel, kabar itu akhirnya datang juga. Salah seorang rekan kerja melihat istriku dengan seorang lelaki di sebuah rumah kontrakan di kota A. Saat itu pikiranku macam-macam, dugaan demi dugaan seolah naik ke permukaan. Aku mencoba untuk menahan diri dan tak mau berprasangka lebih jauh. Sampailah aku bersama polisi ke rumah kontrakan yang dimaksud. Kami langsung masuk karena pintu tak dikunci. Aku syok bukan main saat masuk ke dalam kamar. Istriku, Naila, berbaring dengan lelaki asing dalam keadaan yang sungguh hina. Astagfirullah.
Seluruh urat-uratku rasanya ingin keluar karena menahan emosi. Wajah memerah menahan amarah. Pakailah. Aku melemparkan pakaiannya padanya. Polisi sudah menunggu di luar. Naila dan lelaki asing itu digiring ke kantor polisi, sedang aku kala itu tak mampu berkata apa-apa. Di kantor polisi, aku bahkan pingsan karena masih terkejut dengan kejadian ini. Kemarahan dan ledakan amarah yang menguasaiku kala itu masih belum mampu membuatku melakukan hal-hal kasar pada istri dan selingkuhannya. Bagaimanapun, aku masih dalam keadaan syok berat. Badanku benar-benar lemas, seolah gunung telah ditimpakan kepadaku. Istriku berjilbab besar dan nampak kesalehan pada dirinya. Siapa yang menduga dia berselingkuh? Setelah diinterogasi polisi, Naila mengaku bahwa dia mengenal lelaki itu melalui keaktifannya bersosial media. Mungkin ini salahku karena tak pernah memeriksa aktivitasnya di dunia maya tersebut. Kemudian satu hal yang menjadi alasan dia berselingkuh, karena merasa hidupnya terlalu dibatasi olehku. Tak boleh begini dan begitu, selalu dilarang melakukan ini dan itu. Apapun alasannya, perselingkuhan sama sekali tak dibenarkan. Satu hal lagi yang membuatku bertambah syok, bahwa keduanya telah melakukan zina. Seolah-olah kepalaku dipukul dengan palu godam. Rupanya yang kulakukan selama ini belumlah cukup untuk membuat Naila menjadi wanita baik-baik. Aku memanggil pengacara untuk mengurus perceraian. Apalagi yang bisa diharapkan dari wanita yang berani bermain curang di belakang suami. Naila datang kepadaku dan meminta maaf atas kehilafannya. Dia berjanji untuk tak mengulanginya dan akan menjadi istri yang patuh. Sayangnya, nasi sudah menjadi bubur. Aku meminta polisi untuk mengurus tuntas kasus ini dan memenjarakan keduanya. Pesanku kepada para sahabat cerita nyata Reborn yang ingin menikah dan akan menikah, jangan pernah jatuh hati karena fisik, karena itu bisa mengecewakanmu. Jatuh cintalah karena kebaikan agamanya. Niscaya dia akan memuliakanmu. Demikianlah sahabat cerita nyata Reborn, akhir dari sebuah kisah yang berjudul Istri Berjilbab Besar. Aku syok pergoki dia di kamar bersama pria lain. Ternyata keduanya. Semoga kisah ini menginspirasi dan bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa bila ada pendapat atau masukan, tulis di kolom komentar. Like dan share video ini, subscribe channel Cerita Nyata Reborn, dan saksikan video-video kami yang lain yang lebih menarik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.